orang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar kedekatan dengan Allah, tapi mental fisiknya juga sempurna. Selesai bulan Ramadan, muncul sel-sel baru, racun-racun dalam badan habis. Yang memakannya siapa? Badan itu sendiri. Badan kita ini mesti dikasih makan. Kalau dia tidak makan, makan diri. Diri kita itu sendiri dimakannya. Ini di dalam paralon. Jadi kalau dibilangkan saluran darah kecil sebesar rambut, tak terbayang. Dalam saluran paralon pipa besar ini tersumbat banyak sekali gula. Ambil gula, letakkan dalam kuali, letakkan di atas kompor, nyalakan api, selesai itu biarkan sampai dingin. Tariklah sendok itu, takkan copot. Angkat sendok, terangkat sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena gula sudah membeku. Begitulah gula beku dalam darah kita. Makanya mengental, dimakan tablet pengencer darah. Lain lagi yang membekukan itu apa? Minyak, kolesterol. Minum, makan segala macam minyak, pengawet. Bagaimana ini menghancurkannya dari dalam badan? Badan bisa memakan gula itu, badan bisa memakan darah itu, badan bisa memakan racun-racun itu. Dengan apa? Jangan kasih dia makan. Orang barat menyebutnya terapi, fasting terapi. Dia tak tahu saum, tak tahu dia puasa, yang tahu dia fasting. Jangan makan berat, minum boleh, makan buah boleh, merokok boleh. Berapa lama? 8 hari dalam sebulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika saya lihat brosur ditunjukkan jamaah, tengok nih Pak Ustadz, ada program dari orang Amerika, katanya kalau badan mau sehat tahan makan selama 8 hari. Begitu saya baca, saya tengok, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nabi kita sudah mengajarkan ini 14 abad yang lalu. Senin Kamis. Makanya berapa banyak orang tua-tua kita yang katanya sakit-sakitan, tapi begitu mengamalkan ini sehat walafiat. Keluar dari Ramadan, 3 paling tidak mesti bertambah: iman, ilmu, amal. IIA, iman, ilmu, amal. Kenapa iman bertambah? Di bulan Ramadan tak berani mendongakkan kepala, mata, takut menengok yang haram. Di bulan Ramadan tak berani memakaikan telinga mendengar yang tak diridai Allah. Di bulan Ramadan tak berani memakai lidah membicarakan aib, kekurangan, ghibah, namimah. Di bulan Ramadan tak berani melangkahkan kaki ke tempat yang dimurkai Allah. Maka iman bertambah. Ilmu. Di masjid ini kajian subuh. Ini subuh. Habis nanti saya tausiah sampai pukul 6.20. 6.20 kita break salat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu kita lanjutkan tanya jawab. Pertanyaannya tak perlu ditulis, sudah disiapkan memang. Sampai pukul 7.30. Hari ini kita tanya jawab sampai 7.30. Karena dari 7.30 sampai ke jam 9 ada acara khatam kaji. Bapak-bapak yang mau melanjutkan bacaan Qur'annya tadi malam, melanjutkan. Yang i'tikaf dari tadi malam, terus ada acara khatam kaji. Jam 9 nanti ada solat, 4 solat. Solat sunat doa, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, dipimpin oleh imam. Boleh ini dilaksanakan berjamaah Pak Ustaz? Kata Imam Ibn Taimiyah, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Salat duha tak boleh berjamaah, tapi kalau dibuat sekali-sekali boleh. Tiap hari terus tak boleh, sekali-sekali boleh. Mana ada orang tiap hari sini salat macam itu? Sekali-sekali. Paling-paling biasanya 5 tahun sekali, sambil pembagian kain sarung, coblos nomor 2. Tapi ini tak ada hubungan apa-apa. Ini murni melaksanakan ibadah. Maka datang, sudah datang kemari, jangan sampai tinggalkan. Ramai
Yang punya program siapa nih? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Habis nanti solat 4 itu, solat sunat doa, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih. Setelah itu barulah tausiah siang. Sampai nanti zuhur ada pula tausiah Ustaz Doni, tausiah zuhur siang ini. Nanti pula setelah zuhur ada lagi bedah buku. Bedah buku bersama Ustaz Hardi. Buku tentang tajwid, tahsin Al-Quran. Pokoknya full pengajian-pengajian. Orang yang belajar kuliah belum tentu sebanyak ini pertemuannya. 2 SKS, 16 tatap muka, potong semester, akhir semester, pertemuan pertama, libur asap 3 hari. Kadang dosen lambat, kadang mahasiswa lambat, kadang sama-sama lambat. Ada juga tambahan lagi. Apa yang dimuliakan Allah? Oleh sebab itu maka iman bertambah, sudah. Ilmu bertambah, sudah. Amal bertambah. Salat doa, salat tasbih, salat hajat, salat taubat, salat isyraq, salat awabin, salat qabliyah, salat ba'diyah. Maka 3 ini bertambah. Renungkan sejenak, pikir muhasabah diri. Kalau 3 ini bertambah, berhasil Ramadan. Tapi kalau yang bertambah kolesterol, diabetes meletus, berat badan, gula darah, maka kita perlulah merenung sejenak. Ini bulan apa yang saya jalankan ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan orang beriman melainkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat amal yang banyak, melihat buah daripada yang dia tanam. Kalau petani kapan dia bahagia? Ketika dia tanam 3 biji jagung di dalam tumpukan tanah, dia siram, besok dia siram, besok dia siram. Setelah itu keluarlah tunas, bercabang, berbatang, berbunga, berbuah. Senangnya bukan main. Kapan pebisnis senang? Ketika dia tengok hasil usahanya melimpah ruah, berkembang. Bukan main. Kapan seorang ibu senang? Menengok anak buah hati belayan jiwanya sudah pandai telentang, sudah pandai telungkup, sudah pandai merangkak, sudah pandai berjalan, sudah pandai berlari. Kesenangan yang luar biasa. Tapi itu semua semu. Setelah bunga tadi layu, kesenangan akan hilang. Setelah anak tadi besar, kesenangan akan sirna karena dibawa orang lain. Setelah tani bisnis tadi hilang, kesenangan akan hilang. Tapi kesenangan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal abadi. Sebagaimana abadi kekalnya Allah, begitu pula lah kesenangan dalam hati orang beriman itu akan abadi. Itulah yang disebut dengan sa'adah.